doa kami Tuhan sore hari ini. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Janji-Mu Yes Lord. ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Come on lifeguard. Ayo teman-teman lifeguard. Kita naikkan lagu ini. Biar telinga kita mendengar ini menjadi pengakuan iman kita. Mari. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya, jemaat saja, mari sekali lagi saya ajak. Tuhan ada di sini. Layani, mengasihimu, mengiringmu. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh. Yes Lord. Sampai kami dapatkan Tuhan mahkota kehidupan Tuhan. Yes Lord. Kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh. Yes Lord. Sebab janjimu Tuhan, Kau menyertai kami semua. Kau menyertai semua Tuhan sampai kepada kesudahannya. Immanuel, Tuhan bersama kami. Bukan tetap. Itu janjimu Tuhan. Dan itu kami pegang Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah saat ini adalah Tuhan Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Yes Lord, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes Lord, yes Tuhan. Ini doa kami sore hari ini Tuhan. Ini pengakuan iman kami. Para teman-teman semua di Lifeguard Youth Community ini Tuhan. Kami naikkan pujian kami naikkan deklarasi kami Tuhan. Kami berkata, kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, beserta dengan kami kemanapun kami pergi, sampai kepada kesudahan zaman Tuhan. Kau Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami boleh menyembah Engkau. Sebuah kesempatan, sebuah kehormatan kami berada di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar roh hikmat, roh wahyu, pengertian turun atas setiap hidup kami Tuhan. Bukan dengan perkataan, bukan dengan dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Dari hati-Mu sendiri yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Oke. Silakan duduk. Shalom Lifeguard. Luar biasa. Senang banget sebuah kesempatan lagi teman-teman buat saya pribadi boleh ada di tempat ini, boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya. Di awal sebenarnya setiap kali saya kalau disuruh milih teman-teman untuk menyampaikan firman Tuhan atau untuk main musik, main piano atau main bass, saya lebih milih main bass, main piano sebetulnya teman-teman. Tapi begitu seminggu lalu Kobom kasih saya kesempatan, Chris, minggu depan ya kamu sharing. Saya tuh hari-hari ini lagi belajar teman-teman nyeret daging saya sejujurnya. Dalam beberapa hal, dalam pekerjaan juga, dalam pelayanan, dalam hal-hal yang saya tuh merasa di zona nyaman saya teman-teman. Makanya begitu kok Bom bilang, Chris minggu depan ya pelayanan ya. Saya nggak terlalu banyak negosiasi sih sebenarnya waktu itu. Nggak ada negosiasi, saya bilang oke kok saya ambil. Sebenarnya untuk apa? Saya pengen nyeret daging saya teman-teman. Karena saya tuh
basicnya bukan orang yang suka ngomong di depan panggung, di depan mesbah kayak gini teman-teman. Tapi saya lebih suka di belakang. Saya support pemimpin saya support Kobombom atau siapa yang khotbah, saya main dengan piano. Saya lebih suka seperti itu, basicnya. Tapi ya saya bersyukur teman-teman juga, Kobombom juga ngasih tahu, bimbing saya, udah nggak apa-apa ambil. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman saya ambil kesempatan itu. Ya, itu teman-teman. Dan kalau tadi ditampilin nggak sih, begitu awal tadi kita nyanyi lagu tadi ada beberapa cuplikan pelayanan lifeguard yang sudah kita lakukan selama PPKM ini. Tadi ada ya? Kita itu selama PPKM, selama PSBB, waktu dulu ya, kita tuh keliling ya di desa-desa, kita bawa makanan, kita bawa sembako, ya. Semua ada yang ikut di sini, ada yang pernah ikut? Saya tahu ada beberapa teman-teman yang ikut ya. Ya. Kita masuk ke desa dan kita bagi sembako, kita mendoakan orang. Ya, kayak tadi di klip tadi ada. Kita lakukan itu untuk apa teman-teman? Sebenarnya ya tadi Steve bilang, wah luar biasa banget. Kita sebenarnya kayak di sini tuh sedang menantang ya. Tadi Steve ekstrim bilang, taruhannya nyawa teman-teman. Karena kalau kita sakit bisa saja kenapa gitu loh. Dan saya bersyukur teman-teman lifeguard semua kita gerak waktu itu. Bahkan sampai sekarang kita tuh ikut di dalam program yang namanya Catering Bantu Aku. Ya, jadi itu adalah sebuah pelayanan di mana kita mengantarkan makanan ke tempat orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Ya, kita ada beberapa divisi yang terlibat, dari radio, ada dari Glorious Kitchen, dan lifeguard itu yang kebagian untuk nganterin. Bayangin teman-teman, nganterin ke orang yang sedang isolasi. Harus berhadapan, ya, harus face to face. Dan itu jujur itu yang membuat saya berkata, wah iya Tuhan, luar biasa ya teman-teman ini. Luar biasa teman-teman lifeguard ini loh. Mereka tuh apapun yang terjadi, mereka tetap melayani. Saya tahu beberapa teman-teman ada yang kena positif juga sebetulnya. Tapi saya tanya, jadi beberapa teman-teman yang nganter juga, awal-awalnya semangat nganter ya. Hari kedua, wih murah saya nggak enak. Hari ketiga dites ternyata positif. Ada beberapa, ada lebih dari 2 orang saya tahu teman-teman. Dan saya tanya sama mereka, gimana perasaannya habis pelayanan gitu? Gimana habis kamu nganterin makanan ke orang yang positif, dan ternyata kamu kena sekarang. Ya saya nggak berkata dari situ, dari manapun ya. Tapi perkataannya itu gini teman-teman, itu membuat saya keluar tema ini. Nggak apa-apa kok, saya masih tetap fighting gitu. Bahkan ini yang luar biasa banget, ada satu teman-teman kita yang nganterin juga, mamanya itu baru meninggal teman-teman. Mamanya itu meninggal, ya, mamanya meninggal dan sedih banget sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang anak kehilangan orang tuanya yang dia kasih, sedih banget. Tapi besoknya teman-teman saya lihat dia di grup, oke kok saya siap nganterin lagi. Bayangin, hari sebelumnya dia baru nguburin mamanya. Dan hari berikutnya saya berkata, lah yang bener lu yakin lu? Nggak adakah maksudnya berkabung atau apa? Dan nggak ada teman-teman. Itu yang saya lihat Tuhan lagi membangkitkan generasi-generasi di lifeguard ini teman-teman. Orang yang mau berdiri, ya, orang yang mau melayani Tuhan gila-gilaan. Saya berharap, saya juga ngerti teman-teman beberapa anak-anak di sel grup saya, di sel grup CV juga beberapa juga. Mereka tetap pelayanan saat PPKM, mereka buka rumah singgah. Mereka pelayanan ke orang-orang di jalanan. Yang kita tahu orang di jalanan nggak pakai masker, nggak pakai apa. Saya tahu beberapa mereka ada juga yang ngasih usulan, ayo kita gerak di jalan. Itu bukan dari kita, bukan dari Kris, Iko, Bombom, ya yang ngusulin gitu loh. Ada beberapa teman-teman yang mereka dengan luar biasa ngasih usulan, mereka mau mengerjakan gitu loh. Ini apa sih teman-teman? Hari-hari ini ingat, kegerakan ke depan bukan lagi tentang siapa, bukan satu orang lagi. Bukan nanti yang harus dipimpin dengan satu orang, tapi akan bangkit faceless generation. Ya, amin teman-teman. Faceless generation itu apa Kris? Itu orang-orang, bukan orang-orang yang gak punya muka, tapi orang-orang yang gak dikenal. Orang-orang dari antara kalian, siapa tahu teman-teman kamu sebelahmu, dia punya pelayanan yang luar biasa ketika jalan, ketemu pengemis, dia mendoakan, itulah faceless generation teman-teman. Faceless generation yang Tuhan bangkitkan di hari-hari ini. Amin teman-teman. Amin, ya. Oke, saya mau masuk dari
sharing saya malam hari ini. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya teman-teman? Teman-teman multi. Ya, seperti yang teman-teman tahu, saya bawakan tentang apapun yang terjadi, kita tetap melayani. Ya, PowerPoint-nya dong please. Oke, di slide selanjutnya. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Sebuah cerita, ini ilustrasi ya teman-teman. Dan ini sebuah, tidak real ya, tapi ini sebuah ilustrasi. Suatu ketika, di sebuah pasar, ada seorang bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua ini dia mempunyai profesi sebagai pedagang ikan. Ya seperti lihat di gambar ya. Dia begitu pertama kali buka di pasar itu, dia berpikir gimana caranya saya bisa menjual ikan-ikan ini supaya laku. Namanya di pasar kan nggak mungkin cuma satu orang yang menjual ikannya, ada beberapa. Dan dia berpikir gimana caranya saya untuk menjual produk ini, saya harus menjual produk ini, menjual ikan-ikan ini dengan sangat baik. Akhirnya dia kepikiran, oke, saya akan pasang papan di atas tokonya dia, di atas dagangannya dia. Di tulisannya adalah tulisan di papannya adalah yang di atas itu. Di sini dijual ikan segar. Oke? Make sense ya? Jadi dia gelar lapaknya, ada ikan-ikannya di depannya, dan ada papanya. Di sini dijual ikan segar. Gak berapa lama pasar sudah mulai datang pembeli ke pasar tersebut, dan dia laku teman-teman jualannya. Luar biasa. Gak berapa lama, ada yang lihat ikannya, ternyata bagus ikannya. Oh ikannya ini oke, ikannya enak gitu, oke. Sampai akhirnya dia laku dan masih berjualan. Sampai suatu ketika ada orang yang datang. Salah seorang muda ini sendirian. Dia menghampiri bapak itu dan dia berkata gini, Pak, bapak tuh gimana sih? Ini bapak laku sih laku, tapi kok aneh. Papan namanya itu kenapa namanya di sini dijual ikan segar, Pak? Kan orang tahu, Pak, yang dijualnya tuh di sini, bukan di sana. Ngapain itu? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nggak berguna kata-kata di sini tuh. Jadi nggak usah lah, dihapus aja lah. Nggak berapa lama, bapak tersebut mikir, oh iya ya, saya kan jualan di sini, bukan di sana, bener juga. Akhirnya slide kedua. Nah, di sininya dihapus teman-teman. Cuma dijual ikan segar doang. Masih laku tuh, masih ada yang beli. Nggak berapa lama lagi ada datang hari ini seorang wanita, ibu-ibu ya. Biasa kan kalau di pasar, kalau yang pernah ke pasar, ibu-ibu ngomongnya cerewet segala macam, bla 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 bla. Akhirnya, lo Pak, gimana sih Pak? Pak, kok di sini tulisannya dijual ikan segar? Lah, memang kan Pak, itu yang bapak dagang itu memang dijual, dan itu bukan dikasih gratis. Sebentar. Sorry. Ya, itu kan ikannya tuh ikan yang bukan ikan yang jelek, Pak. Saya tahu nih, saya lihat nih, Bapak, ikan di sini tuh ikannya bagus-bagus. Akhirnya dia mikir juga, oh iya ikan saya tuh ikan yang segar ya. Akhirnya dia hapus tulisan segarnya. Jadi lanjutnya next slide, dijual ikan. Cuma 2 sekarang. Oke, masih ada pembeli. Dan akhirnya ada seorang lagi yang datang kepada dia, dia katakan, loh Pak, ini ikan itu kan memang Bapak jual, bukan dikasih secara gratis, bukan cuma dipajang doang, ini kan memang dijual. Bener dong Pak, akhirnya dia mikir lagi, si Bapak ini singkat cerita dia mikir dan, oh iya bener. Akhirnya sekarang cuma tulisan ikan doang, next slide. Nah, sekarang cuma ikan doang, ada lagi orang yang kurang ajar. Orang ini ngasih masukan lagi. Pak, kan semua orang tahu ini yang di depan Bapak tuh ikan, bukan ayam, Jeh. Ya? Akhirnya bapaknya tanpa pikir panjang, jadi sambil mikir-mikir juga, oh iya, masuk akal juga. Ini ikan ya, bukan ayam ya. Akhirnya dihapus lah sama dia ikannya itu. Dan akhirnya semua tahu, lihat dagangannya. Dagangannya semua masih ada, ya, alias nggak laku. Akhirnya sampai siang dilihat nggak laku dagangannya teman-teman. Karena apa? Padahal awal-awal dia sudah laku, sudah banyak yang terjual. Tapi begitu ada orang kasih masukan, dan masukannya menurut dia bagus nggak? Masuk akal nggak teman-teman masukannya?
Masuk akal ya? Di sini bukan di sana, bener. Yang dijual ikan, bukan ayam, bener gitu loh. Masuk akal. Tapi lihat, endingnya adalah si bapak ini kasihan, dia dagangannya jadi nggak laku, teman-teman. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut, teman-teman? Yang pertama, yang bisa kita pelajari, yang pertama adalah tidak semua masukan atau saran dari orang lain itu harus dilakukan, teman-teman. Meskipun masukannya baik, meskipun kelihatannya masuk akal, dan saya tahu mungkin orang-orang itu nggak berpikiran jahat sama bapak ini, dia cuma kasih masukan, cuma lewat dan kasih masukan, berkomentar doang, kayak orang di medsos, kamu upload apa, ngedance apa, ada orang medsos, ih basi lu atau apa, ya mungkin cuma gitu doang, ya ada masukan-masukan, ada ya komentar-komentar, ada kritik dan sebagainya gitu loh. Tidak semua masukan, tidak semua kritikan itu harus dilakukan. Harus kita saring, teman-teman. Ya, harus kita pilih mana yang baik. Dengerin masukan boleh nggak? Boleh banget. Bukan berarti orang kasih masukan, enggak lah, jangan seperti itu. Tapi kita pikirkan dan kita cerna, kita lihat apakah ini berguna buat kita atau tidak. Paham ya teman-teman? Dan yang kedua adalah kita harus memiliki prinsip. Oke? Kita orang harus punya prinsip. Apa sih kok prinsip? Di PowerPoint saya ada dinamakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Jadi prinsip itu adalah kebenaran yang kita pegang yang menjadi dasar kita bertindak dan berpikir. Kalau Bapak tadi dia punya prinsip, oke, saya sudah persiapkan ini, saya sudah bikin papannya dengan luar biasa, sudah dicetak bagus, saya percaya saya akan laris dagangannya. Jadi begitu ada orang datang, dia akan hiraukan, oh iya Bu, terima kasih masukannya, Pak terima kasih, nanti saya pikirkan, nanti saya coba itu ya Pak gitu loh. Tidak langsung dieksekusi, dihapus gitu loh. Ya, itulah kenapa kita orang harus punya namanya prinsip. Ya, dan hari-hari ini nanti teman-teman yang sekarang masih SMP, SMA, kedepannya itu bakal banyak sekali pilihan-pilihan dalam hidup. Ya, kalau kalian tidak punya prinsip kita tuh apa sih teman-teman? Pegangan kita tuh ini teman-teman. Alkitab. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan sama Alkitab. Kok saya mau misalkan mau mengampuni orang kok, tapi saya nggak bisa. Sedangkan Alkitab berkata apa? Kamu harus mengampuni. Saya mau melakukan hal-hal yang tidak baik kok. Saya mau berantem kok. Saya mau ribut sama teman saya. Mau gulet. Kemarin ada anak sel grup saya laporan dia habis berantem teman-teman. Jadi nggak ada kayak di sini ya. Dia mau berantem. Saya bilang, oh gitu ya. Emang semuanya harus diselesaikan dengan dengan berantem. Ya. Sedangkan di Alkitab berkata apa? Kamu harus bisa mengontrol diri kamu. Kamu harus bisa menjaga diri kamu. Jangan segala sesuatunya kamu selesaikan dengan berantem, dengan otot gitu. Ya, saya mau apa lagi? Prinsip hidup ketika nanti kamu mau masa berpacaran, masa yang sulit, masa yang menyenangkan ya. Saya bilang, ketika SMP, SMA kalian punya pacar kalian mulai macam-macam, mulai pegang tangan. Kalau kalian punya prinsip, saya mau menjaga kekudusan. Kalian bisa berkata sama pacar kalian, stop, jangan pegang-pegang tangan saya. Ya, kita udah pernah beberapa kali seminar tentang pacaran ya di sini. Ketika awal itu dari pegangan tangan nanti bisa cipika-cipiki dan sebagainya gitu loh. Ya, itu saya tidak akan saya bahas di sini. Tapi itulah, ketika kita punya prinsip, nah itu kita bisa hilangkan semua itu, kita bisa menjawab semua itu. Ya, amin teman-teman. Amin. Dan ada beberapa prinsip yang mau saya share, yang saya ambil dari Alkitab teman-teman. Dan saya harap ini bisa memberkati kita semua. Yang pertama, prinsip yang pertama. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Tuhan. Kita buka sama-sama di Daniel 3 ayat 18. Saya berharap teman-teman buka Alkitab kita. Daniel 3 ayat 18. Ini adalah kisah tentang 3 orang.
Kalau Daniel 3 orang, tahu? Semua pasti nebak. Sadrah, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua? Sudah teman-teman? Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Dari ayat 17. Daniel 3 ayat 17. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Suatu ketika di masa pembuangan, Sadrah, Mesak, dan Abednego itu mengalami keadaan di mana dia itu diharuskan sama Raja dan Nebukadnezar untuk nyembah patung yang didirikan sama Raja itu. Ya, jadi si rajanya ini membuat sebuah patung yang tinggi besar dan dia berkata, kasih titah ke semua orang. Ketika ada bunyi-bunyian, ketika ada suara-suara, kalian semua harus nyembah patung itu. Dan sampai kita tahu semua si Sadrah, Mesak, Abednego ini orang yang taat sama Tuhan. Dia punya prinsip, dia cuma mau nyembah Tuhan, nyembah Allahnya saja. Dan akhirnya dia mereka bertiga ketahuan dan dilaporin sama Raja. Raja, Sadrah, Mesak, Abednego, mereka tidak menyembah engkau, menyembah patung Tuanmu ketika ada bunyi-bunyian tersebut. Konsekuensinya apa teman-teman? Kita tahu semua, konsekuensinya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, tapi ada sebuah prinsip yang luar biasa teman-teman. Di ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak. Bayangin, mereka sudah dihakimi dengan Raja. Dia berkata seperti itu. Saya tidak akan menyembah, seandainya tidak ditolong Tuhan pun ya Raja. Sampai enggak ditolong pun, saya tetap enggak mau nyembah. Lihat, dihadapkan dengan kematian, yang tadi Steve bilang. Dihadapkan dengan sebuah kondisi yang mengancam nyawanya. Dia berkata, saya tetap mau menyembah Tuhan. Luar biasa teman-teman. Hari-hari ini saya percaya teman-teman di sini juga datang dengan kondisi mungkin masih sedikit takut, mungkin masih sedikit was-was, orang tua mungkin ngasih, kamu ya jangan lepas masker, kamu ya jangan deket-deketan, mungkin. Ya, tapi teman-teman ada di sini. Teman-teman datang nyembah Tuhan. Saya tadi rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Ya, teman-teman memilih untuk datang ke tempat ini, angkat tangan sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, nyembah Tuhan. Seperti Sadrah, Mesak, Abednego tadi. Seandainya tidak Tuhan, saya tetap nyembah Tuhan. Seandainya apapun terjadi di tempat ini Tuhan, COVID sekalipun, saya percaya tolak dalam nama Tuhan Yesus tidak ada COVID. Apapun yang terjadi Tuhan, saya tetap nyembah. Luar biasa. Dan kita tahu ujungnya teman-teman, mereka tetap dimasukkan ke dalam api. Dan Tuhan tolong ya. Amin teman-teman. Ujungnya adalah Tuhan tolong. Mereka keluar dari perapian dan tidak ada yang gosong teman-teman. Dan sampai si rajanya ini berkata, siapapun yang menghina Tuhannya Sadrah, Mesak, Abednego akan dipenggal, akan dibunuh. Hukumannya seperti itu. Luar biasa banget ya teman-teman. Dan saya mau teman-teman semua kita deklarasikan sama-sama, lifeguard, yuk saya mau ajak kita berkata, apapun yang terjadi kami tetap menyembah Tuhan. Oke, teman-teman bisa? Keluarin suara yang paling keras, keluar dari hati kalian. Kita mau belajar apapun yang terjadi, kita tetap menyembah Tuhan. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Prinsip yang kedua, yang ada di Alkitab, yang Kak Kris ambil ya. Kak Kris itu waktu kuliah dulu di Semarang. Nah, Kak Kris itu tertanam di gereja di sana dan ikut namanya Mesbah Keluarga MK. Kalau di sini cell group. Seperti yang kita lakukan sekarang ya, cell group. Saya tuh terpilih tergabung dalam Mesbah Keluarga di sana dan awalnya itu saya tuh benar-benar orang yang introvert banget teman-teman. Malu bergaul sama teman-teman.
gaul sama teman ngumpul aja ketika MK pertama kali. Saya ingat pertama kali MK tuh saya cuma diem doang. Saya berdua waktu itu, ada teman saya baru-baru, jadi mending dia lebih cerewet, dia yang lebih banyak tanya-tanya. Saya diem aja gitu, introvert banget. Begitu pertama kali datang MK, luar biasa. Saya merasa di welcome sangat luar biasa sama ketua MK-nya waktu itu ya. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian berkembang, MK berkembang, dan mulailah kita makin banyak waktu itu MK-nya, 20 apa 30 orang. Jadi akhirnya dilakukan pembelahan. Jadi MK-nya kan kalau sel grup yang baik, mesbah keluarga yang baik itu nggak terlalu banyak ya. Akhirnya dilakukan pembelahan. Dan waktu itu saya termasuk orang yang udah aktif pelayanan teman-teman. Saya udah aktif main musik di gereja yang di Semarang. Saya ikut pelayanan. Jadi saya waktu itu dapat kepercayaan sama ketua MK, saya dikasih, Kris, kamu ya pimpin MK. Saya kaget awal ya. Ingat saya tuh bukan orang yang suka memimpin sebetulnya, saya lebih suka support pemimpin saya. Tapi saya begitu dikasih percayaan seperti itu, antara mau nggak mau, karena saya rada sungkan. Ada satu orang teman saya, dia lebih senior, lebih lama ikut di MK tersebut, lebih pinter, lebih ganteng, lebih luar biasa lah pokoknya. Menurut saya dia yang cocok gitu loh. Tapi kenapa saya yang dipilih? Saya rada sungkan awalnya. Jadi, dan kebetulan saya bersama teman saya ini, saya akhirnya bersama, kita dalam satu MK yang baru. MK berjalan dan seiring berjalannya waktu, teman saya ini gini teman-teman, dia tuh orang Chinese dan lulus S1 di Undip, jurusan hukum. Jadi dia tuh berkata sama saya, jarang banget orang Chinese tuh ada di Undip, cuma beberapa, ada kemarin cuma sedikit lah gitu loh, apalagi jurusan hukum. Bayangin, biasanya kalau orang hukum kan dari Medan ya, kita tahu pengacara-pengacara terkenal banyaknya dari Medan gitu loh. Tapi teman saya ini memang dia dikaruniai Tuhan luar biasa. Dia punya pintaran, dia punya IQ yang luar biasa. Kok tahu kok IQ-nya luar biasa? Dia pernah tes IQ dan IQ-nya termasuk yang cerdas. Jadi bukan yang biasa-biasa gitu loh teman-teman ya. Dia orangnya ganteng, pemain basket. Nah ini dia pemain basket yang, kalian ada yang suka pemain basket putih tinggi dan ganteng. Ada ya mungkin ya. Dan dia tuh pemain basket itu. Dari segala kemampuan, dari segala yang dia miliki, sebetulnya dia tuh orang yang pantas untuk memimpin sebuah MK. Tapi saya waktu itu seringkali ketika saya ngobrol dengan teman saya ini berdua, ada hal yang luar biasa yang saya temukan dari hidupnya dia teman-teman. Teman saya ini, dia selalu berkata gini loh, Kris, ngomong bahasa Jawa ya, saya terjemahin bahasa Indonesia. Saya tuh sebetulnya bisa jadi ketua MK. Gantiin kamu, aku mau gantiin kamu, mau ngambil dari ketua MK ku yang dulu sebenarnya bisa. Tapi saya ngeliat tuh kamu punya potensi, Kris. Makanya kamu yang pimpin, saya yang support. Dia berkata seperti itu sama saya teman-teman. Saya yang support kamu, saya yang pasang badan buat kamu. Padahal dengan segala kemampuan yang dia miliki, dengan segala kelebihannya dia mau berkata, saya yang support kamu. Kamu ada masalah apa, kamu ada anak-anakmu yang misalkan mau jahatin kamu atau ngapa-ngapain kamu, saya yang akan pasang badan duluan di depan kamu. Enggak, Kris tuh enggak gini. Ada gosip apa? Enggak, Kris tuh enggak gini. Dia yang akan orang pertama yang pasang badan buat saya waktu itu, teman-teman. Dan puji Tuhan sampai sekarang teman saya ini, dia ada di Jakarta ya. Saya nggak lost contact dengan dia, tapi saya selalu menghormati dia. Selalu berkata, saya beberapa kali ketika ada sebuah masalah, ketika ada problem, kita pernah ketemu juga, kita pernah ngobrol, sharing segala macam. Saya bersyukur ketemu teman seperti ini teman-teman. Punya teman seperti dia ya. Dan poin saya di sini apa? Yang kedua, poin saya buat teman-teman semua, buat kita semua, apapun yang terjadi, kami tetap mau menghormati. Poin saya yang kedua. Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 24 ayat 6. 1 Samuel 24.
Ini adalah kisah 24 ayat 6. Bisa bantu teman-teman tim multi 24. Oke, masih 23. Oke. 1 Samuel 24 ayat 6. Saya bacakan buat teman-teman. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lanjut ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Waktu itu kondisinya kita tahu semua teman-teman, Daud itu dikejar-kejar sama Saul, dia gak punya kesalahan, dia gak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba si Saul itu ngejar, mau ngebunuh si Daud. Ya, dan akhirnya mereka kejar-kejaran dan ada sebuah kesempatan di mana Daud tuh bisa membunuh si Saul ini. Ya, ketika ada di sebuah gua, Saul sedang tertidur, ya. Daud itu masuk, ya, dan dia disuruh sama orang-orangnya tuh, itu kan Saul, udah bunuh aja. Dan udah selesai masalahnya gitu loh, kamu gak akan ngejar-ngejar lagi, bunuh aja dia. Tapi apa yang dikatakan Daud teman-teman? Lihat di ayat yang ke-7 tadi. Tetapi dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ada sebuah prinsip yang luar biasa teman-teman, Daud tuh mengerti apa arti namanya pengurapan. Dia tidak pernah mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Karena itu sama aja seperti dia tuh menyentuh Tuhan ya teman-teman. Dia berurusan dengan Tuhan ya. Gimana pun sejahat-jahatnya Saul masih ada urapan di hidupnya Saul. Sampai akhirnya Daud ini berkata, saya tidak akan menyentuh gitu. Untuk saat-saat ini gimana sih teman-teman? Untuk saat-saat sekarang kita itu, saya percaya nggak terjadi di sini. Tapi saya sering banget ngeliat ketika ada live YouTube, live ibadah di mana ada komen-komen yang tidak baik teman-teman. Ih, pendetanya kok khotbahnya seperti itu. Bahkan kemarin saya lihat di punyanya CAL kalau nggak salah, dia berkata ada orang yang komen hate speech juga, komennya tidak baik lah, dia mengomentari hal yang tidak baik. Ya, apakah mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah melakukan ketika ada orang yang sedang berkhotbah, sedang ikut live streaming, kalian ada orang yang ngasih firman di Instagram, TikTok barangkali, ada yang ngasih khotbah dan kalian komentarin yang jahat. Apaan sih lu? Ngomong doang. Oh ya, kalau salah komen gitu, ngomong doang gitu. Itu sama aja seperti kita tuh sedang menyentuh orang yang diurapi Tuhan, teman-teman. Jangan sampai lifeguard, teman-teman di sini, kita didapati kita sebagai orang yang mengganggu atau menyentuh orang yang diurapi Tuhan, teman-teman. Jangan sampai kalian ngata-ngatain, wah kok bom-bom, kok gini-gini aja. Wah, kok Kris kok gitu-gitu aja. Siapapun di sini, bukan tentang kok Kris, bukan kok aja, semua ya. Ketika ada orang yang sedang berkhotbah, sedang menyampaikan firman Tuhan harus dihargai teman-teman. Dan jangan sampai kita harus seperti Raja Daud yang dia berkata, saya tidak ingin menyentuh Saul karena saya percaya urapan Tuhan ada di dalam hidup Saul, teman-teman. Oke, dan itu 2 poin. Yang pertama saya ulang lagi, apapun yang terjadi, kita tetap menyembah Tuhan. Dan poin yang kedua, apapun yang terjadi, kita tetap menghormati. Oke, kita mau deklarasikan sama-sama semua. Apapun yang terjadi, kita tetap menghormati. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, kita tetap menghormati. Sekali lagi dengan suara paling keras teman-teman lifeguard, yuk. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, kami tetap menghormati. Ingat, jangan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan poin saya yang terakhir, sempat saya singgung di awal teman-teman, apapun yang terjadi, kita tetap melayani. Amin teman-teman. Saya merasa terberkati banget dengan beberapa teman-teman yang mereka pengen bergerak pelayanan dalam kondisi seperti ini. Mereka tetap mau melayani di catering, melayani di mimbar sini. Steve tadi berkata, saya ya sebenarnya
seperti mempertaruhkan nyawa gitu loh. Tapi saya bersyukur Tuhan bangkitkan generasi yang apapun yang terjadi, kita tuh tetap melayani teman-teman. Saya bersyukur anak-anak di Lifeguard ini ternyata kita semua orang-orang yang militan, kita semua orang-orang yang tetap memilih melayani. Kita tidak takut dengan COVID, kita tidak takut dengan apapun yang di luar sana. Ya, saya berharap, saya berdoa 3 prinsip ini itu turun kepada setiap kita dan kita pegang. Ya, banyak prinsip di Alkitab, tapi ini 3 poin yang saya sampaikan sore hari ini. Saya boleh undang pemain musik, saya selesaikan. Saya mau nyanyi lagu yang terakhir tadi dinyanyiin Steve aja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh disampaikan. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami boleh belajar. Kami tetap menyembah Tuhan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi PPKM, bahkan kondisi COVID yang sedang ada di sekitar kami juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh diajar untuk kami menghormati pemimpin kami menghormati hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami adalah orang-orang yang mensupport pelayanan hamba-hamba Tuhan, mensupport kakak-kakak rohani kami di Lifeguard Tuhan. Kami orang-orang yang tidak mengata-ngatai, tapi kami orang yang berani pasang badan kami Tuhan buat Lifeguard. Kami orang yang pertama berkata, kami pasang badan kami Tuhan untuk halau setiap perkataan negatif Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami orang-orang yang punya prinsip apapun yang terjadi, kami tetap melayani Tuhan. Bahkan ketika kami sedang mengalami masalah Tuhan, kami sedang mengalami sebuah hal yang hati kami sampai sakit Tuhan. Hati kami gak bisa, tapi kami tetap datang menyembah Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan. Tuhan bangkitkan ya Tuhan. Bangkitkan anak-anak-Mu, orang-orang yang punya prinsip. Kami semua orang-orang yang militan, yang mengejar Tuhan dengan segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih, katakan dari awal lagu-lagu. Terima kasih Tuhan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Mari nyanyikan dengan iman. Lewati lembah air Sekalipun lewat lembah air mata teman-teman, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Come on Lifeguard. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan dari awal sama-sama, melayan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Ya Tuhan. Yesus sepanjang hidupku. Pernah kami sesali Tuhan, kami tetap orang yang melayani Tuhan. Sekalipun lewat lembah air mata Tuhan, sekalipun lewat lembah paling dalam Tuhan, kekelaman Tuhan. Yes Lord, berapapun harga yang harus ku bayar, ku
kan tetap. Mari bangkit berdiri teman-teman. Kita sembah Tuhan, bangkit berdiri. Yani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Come on, melayani. Oh, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan seperti ini teman-teman. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Bapa mencari teman-teman. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa Bapa mencari teman-teman? Di surga ada malaikat. Dengan segala kemegahannya malaikat bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dikatakan malaikat itu ketika dia jalan, dia ada alat musik yang nempel di hidupnya. Dan itu di surga itu tidak ada hal yang buruk teman-teman. Malaikat semua menyembah. Tapi kenapa Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran? Ingat teman-teman, di surga segala sesuatunya baik. Tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada COVID, tidak ada orang tua yang cerai, tidak ada sakit hati di surga. Semua sehat, semua luar biasa, semuanya baik teman-teman. Itulah kenapa Bapa cari di dunia teman-teman. Di dunia ini kita tahu semua penuh dengan kesakitan, penuh dengan masalah. Bahkan teman-teman saya yang di sini semua, kita tidak lepas dari namanya masalah. Tapi ketika kita bisa datang sama Tuhan, di atas segala masalah kita, di atas segala yang kita hadapin, yang itu menekan hati kita, di atas kesusahan kita, Tuhan cari orang-orang yang menyembah, memilih datang untuk menyembah Tuhan teman-teman. Ya, Dia cari orang yang menyembah Tuhan dalam kesulitan. Karena di surga semuanya baik-baik, sedangkan di dunia banyak masalah. Dan ini orang yang spesial di mata Tuhan teman-teman. Ini orang yang spesial, yang luar biasa. Saya percaya semua teman-teman di sini kita semua orang yang luar biasa. Karena kita tahu semua lagi COVID, tapi kalian semua datang ke tempat ini dan memilih mengangkat tangan kita. Dan kita berkata, melayani Tuhan sampai seumur hidup kita. Amin teman-teman. Angkat tangan kita sekali lagi, kita sembah Tuhan. Melayani, oh melayani, mengasihi. Ini doa kami ya Tuhan. Ini doa kami. Ini cerita hidup kami Tuhan. Oh janjimu yang di setiap masalah dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap memilih melayani. Kami tetap memilih menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh melayani. Oh melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, angkat tangan kita. Kita katakan sekali lagi, oh melayani Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah payah sakara la payah
Kiara lapayasa. melayani Tuhan, Tuhan. Ini kami dengan segala keberadaan kami, Tuhan. Kami memilih menyembah-Mu, Tuhan. Bahkan ketika kami dalam kondisi terdesak, Tuhan. Ketika kami berdoa dan sepertinya tidak ada jalan keluar, Tuhan. Sepertinya tidak ada mujizat, Tuhan. Tapi ini kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiara lapaya sakara paya su melayani. Ya Tuhan, mengasihimu, mengiringmu Tuhan, Tuhan. seumur hidupku. Amin, Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Buat teman-teman yang mau ambil komitmen, saya ajak teman-teman angkat tangan. Buat teman-teman yang mau ambil komitmen melayani Tuhan, apapun yang terjadi, tetap memilih menyembah Tuhan. Sekalipun keluarga kalian tidak harmonis, sepertinya masalah dalam hidup kita tidak selesai. Sepertinya sedang ada kesakitan dalam hidup kalian. Kalian mengalami sesuatu dan kalian tetap memilih menyembah Tuhan. Angkat tangan kalian, teriak sama Tuhan. Angkat tangan sama Tuhan, angkat tangan. Tuhan, ini kami, tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Ini kami, Tuhan, ini komitmen kami. Ini komitmen kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ini komitmen kami. Ini Tuhan hidup kami. Kami bawa hidup kami, Tuhan, sekali lagi di hadapan-Mu. Ini kami, Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Kami tetap memilih menyembah, Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord. Umur hidupku